Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apakah tadi malam bisa tidur nyenyak? Atau ada gangguan misalnya AC tidak dingin dan kurang tidur nyenyak? Oh, bagaimanapun, mari tetap ucapkan syukur kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku. Mari kita satu dalam doa untuk menerima firman di pagi ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak semalaman kami boleh menikmati tidur walaupun kurang nyenyak karena AC-nya tidak dingin. Itu sebabnya ya Tuhan, kami merasa bersukacita kepada Engkau karena bisa menikmati semalaman tidur walaupun suasananya panas. Itu sebabnya pagi ini kami boleh bangun dan kembali segar untuk mendengar firman-Mu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Ulangan 7 ayat 13 dan 14 begini bunyinya. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak jumlahmu. Juga ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu. Engkau akan diberkati melebihi segala bangsa. Haleluya. Nah saudara, setiap orang percaya merindukan berkat Tuhan dalam hidupnya. Namun, seringkali kita memahami berkat hanya sebatas materi, pekerjaan, atau kesehatan. Dalam firman Tuhan ini, Allah memberikan janji yang indah kepada umat-Nya, yaitu bahwa Dia akan memberkati buah kandunganmu. Nah saudara, secara harafiah, ayat ini berbicara tentang keturunan dan anak-anak yang diberikan Tuhan. Namun, secara rohani, buah kandungan juga dapat berbicara tentang segala sesuatu yang lahir dari hidup kita. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha, cita-cita, dan setiap benih yang kita tabur dalam ketaatan kepada Tuhan. Ada beberapa perkara yang kita renungkan, saudara. Yang pertama, berkat dimulai dari kasih Tuhan. Ulangan 7 ayat 13 berkata, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau. Perhatikan urutannya, saudara. Sebelum memberkati, Tuhan lebih dulu mengasihi. Berkat bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi merupakan wujud kasih Allah kepada umat-Nya. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Kasih Tuhan menjadi dasar segala berkat yang kita terima. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaannya setiap hari. Yang kedua, saudara, Tuhan peduli terhadap generasi kita. Salah satu berkat yang Tuhan janjikan adalah berkat atas buah kandungan atau atas keturunan kita. Di dalam Alkitab, anak-anak dipandang sebagai warisan Tuhan. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Tuhan tidak hanya memperhatikan kehidupan kita saat ini, tetapi juga masa depan generasi kita. Karena itu orang tua memiliki tanggung jawab untuk apa, saudara? Untuk mendoakan anak-anak setiap hari, mengajar mereka supaya mengenal Tuhan, menjadi teladan dalam iman, membawa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan akan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan bangsa, baik anak lelaki, bahkan juga anak perempuan. Yang ketiga, saudara, Tuhan mampu membalikkan keadaan yang mustahil. Di sepanjang Alkitab kita melihat banyak wanita yang mengalami kemandulan,
Tetapi Tuhan membuka kandungan mereka. Contohnya, Sarah melahirkan Ishak pada masa tua. Hana melahirkan Samuel setelah bertahun-tahun berdoa. Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis pada usia lanjut. Nah saudara, hal ini mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab, harapan yang tertunda, atau keadaan yang tampaknya mustahil. Tetaplah percaya saudara, sebab Tuhan sanggup membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Yang keempat saudara, buah kehidupan yang diberkati Tuhan. Selain berbicara tentang anak-anak, firman ini juga mengingatkan kita agar menghasilkan buah kehidupan yang baik. Tuhan ingin memberkati pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesaksian hidup kita, karakter kita. Orang yang hidup dalam Tuhan tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yang kelima saudara, hidup dalam ketaatan mendatangkan berkat. Janji dalam Ulangan pasal 7 diberikan kepada umat yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Berkat Tuhan bukan alasan untuk hidup sembarangan. Sebaliknya berkat itu mendorong kita untuk semakin setia. Ketika kita mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, setia beribadah, menjadi pelaku firman, maka kita sedang menempatkan diri di dalam aliran berkat Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini percayalah, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan keluarga kita, Tuhan memberkati anak-anak dan keturunan kita, Tuhan sanggup mengubah keadaan yang mustahil, Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, dan generasi setelah kami. Jadikan hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Jika ada harapan yang belum terwujud, kuatkan iman kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini kegiatan kami, bisnis kami, pelayanan kami, aktivitas kami di dalam tangan-Mu. Tuhan selalu pimpin dan memberkati sehingga kami bisa menghasilkan buah demi kemuliaan nama-Mu. Bahkan seluruh keluarga kami serahkan dalam penggembalaan tangan Tuhan. Biarlah mereka hidup untuk taat dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Terima kasih.